Ya, kembali bersama kami pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengatakan orang tua Richard Eliezer atau Baradae disekap di Makobrimob. Ya, Kamarudin mengatakan informasi tersebut didapat ketika tim kuasa hukum meminta orang tua Baradae sebagai terperiksa dan tim kuasa hukum membutuhkan kesaksian aliran dana dari tersangka utama pembunuhan Brigadir J, Irjen Polisi Verdi Sambo. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai tudingan ini, namun Kamarudin mengatakan orang tua Baradae sudah meninggalkan tempat tinggalnya di wilayah Mangapet, Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya mantan kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara, pastikan kliennya diberikan janji uang 1 miliar rupiah oleh Verdi Sambo. Janji suap ini diduga terkait perbantuan dalam tindak pidana pembunuhan mendiang Brigadir Joshua Huta Barat. Ya, jelang akhir pekan ini bertubi-tubi diagendakan pemeriksaan dan sidang atas dua tersangka utama pembunuhan Brigadir J, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Verdi sendiri hari ini menjalani sidang kode etik di gedung TNCC Polri Jakarta, sementara Putri rencananya akan menjalani pemeriksaan perdana besok di Bareskrim Mabes Polri. Lalu apa harapan keluarga korban Brigadir Joshua Huta Barat atas proses hukum ini? Sudah hadir di studio kami sore ini ada kuasa hukum Brigadir J, Mansur Febrian. Selamat sore Mas Febri, apa kabar? Selamat sore Bung Jono. Salam sehat. Kita tahu hari ini sidang kode etik juga masih berlangsung. Ya. Kalau terkait kode etik ini, apa harapan dari keluarga sendiri sebenarnya? Ya, tentunya terkait kode etik ini bisa merekomendasikan seseorang yang memang nyata-nyata sudah mengakui perbuatan tercela dalam hal ini melakukan pembunuhan berencana. Kami harapkan ini ditindak juga secara tegas, bisa sampai PTDH nantinya. Ini untuk menjadi contoh, tidak ada lagi sejarah kelam di dalam Polri di mana seorang jenderal membunuh ajudannya sendiri. Jangan sampai ada lagi. Harapan kami betul-betul Pak Kapolri ini tegas dalam menindak ini. Jadi tentunya tadi harapannya paling tidak dipecat atau diputuskan bersalah ya dari kode etik ini ya. Ya, tentunya. Ada hasil yang memang tegas seperti itu. Betul. Oke, kalau kita tahu bahwa satu hari sebelum kode etik Verdi mengundurkan diri dari Polri, memberikan surat seperti itu ya. Ya, Anda melihat pola ini, cara ini, apakah ini usaha beliau agar menghindari tadi dipecat tidak hormat, atau menurut Anda seperti apa sikap Verdi yang mengundurkan diri sehari sebelum kode etik ini? Tentunya peraturan pengunduran diri kan ada prosesnya. Baik. Nah, apakah di situ tertulis secara nyata dan terang bahwa saya mengundurkan diri misalnya? Tadi juga pagi saya coba melihat ya, tulisan tersebut tidak ada kata-kata mengundurkan diri. Hanya permintaan maaf. Hanya permintaan maaf kepada senior, kemudian kepada semua jajaran daripada Polri. Namun tidak ada ucapan maaf kepada keluarga, khususnya kepada ibu yang sudah melahirkan sang anak yang sekarang sudah wafat begitu. Dengan kata lain, kalau Anda lihat suratnya bahwa tidak ada penyesalan seperti itu. Hanya permintaan maaf kepada Polri. Bukan kepada keluarga ataupun yang tadi Bung Jono sampaikan bahwa ini pengunduran diri. Nggak ada, saya lihat tadi pernyataan seperti itu. Gitu loh. Jadi ini jadi catatan khusus ya untuk keluarga Brigadir J ya. Kalau memang nyata-nyata itu pengunduran diri dan itu direspon oleh Polri, ya tentunya itu sudah kembali ke sipil biasa. Jangan ditaruh di Makobrimob lagi, pindahkan ke sipil yang lain ataupun ke rutan yang lain. Kalau bicara permintaan maaf, ini kan surat ya. Harusnya tadi Anda melihat bahwa tidak ada penyesalan terhadap keluarga Brigadir J ya. Permintaan maaf seperti itu. Karena ya walau bagaimanapun sekarang proses hukum berlangsung dan Verdi Sambo terbukti bersalah. Seberapa krusial menurut Anda tidak ada kalimat maaf dari seorang Verdi Sambo terhadap keluarga Brigadir J? Ya, menurut hemat kami karena sudah melakukan hal-hal keji, apakah nuraninya sudah tidak ada di situ? Kalaupun misalnya diduga ada kesalahan di dalam tindakan misalnya kan, ketika seorang tersebut sudah tiada, apakah rasa kebencian ataupun kekesalan tersebut dilimpahkan terus-menerus kepada pihak keluarga? Dan apakah akan dengan egosentris pribadinya menganggap bahwa saya benar nih, saya melakukan hal ini benar? Apakah itu memang menjadi tabiat atau bagaimana, kita juga tidak tahu gitu loh. Setidaknya apabila memang ada permohonan maaf, itu ada penyesalan dirinya telah melakukan perbuatan keji begitu. Baik, jadi menurut Anda sikap ini bentuk resistensi seorang Verdi Sambo ya terhadap bagaimana perbuatan beliau yang harusnya menurut Anda dalam permintaan maaf itu dicantumkan dengan jelas ya bagaimana keluarga yang ditinggalkan harusnya?
Tuhan sendiri ketika hambanya meminta maaf, dia akan mengampuni asalkan memang betul-betul kembali. Lah, ini manusia kok sampai seperti ininya gitu loh. Itu yang sangat kami sayangkan. Oke. Baik. Jadi menurut Anda bahwa surat yang ditulis itu juga ya memang tadi minta maaf terhadap institusi, tapi tidak ada niat baik ya. Untuk pihak keluarga tidak ada. Saya lihat tidak ada, karena tidak ada penyampaian secara langsung maupun tertulis bahwa saya meminta maaf kalau sudah melakukan hal-hal yang telah dia lakukan tentunya kan. Namun tentunya kami di sini menghormati asas praduga tidak bersalah sampai ada berkekuatan hukum tetap membuktikan. Namun kita lihat juga dia sudah mengakui bahwa saya yang melakukan skenario gitu kan, skenario hal tersebut. Untuk pembunuhan siapa yang menembak pertama kali kan sampai hari ini masih jadi PR. Itu kita tanyakan, apakah betul-betul Baradae yang menembak atau justru Baradae ini malah menjadi korban untuk seolah-olah dia yang melakukan. Nah, kalau saya pribadi melihat apakah seorang Barada memang, apalagi seorang supir itu sudah memegang senjata Glock ataupun HS gitu. Bukankah harus memegang senjata yang laras panjang itu untuk apa namanya kalau di Brimob itu untuk serbu ya, senjata serbu itu. Tapi jangan sampai Barada ini memang betul-betul untuk menutupi sesuatu hal yang dilakukan orang lain gitu. Karena kita pengen tahu seperti itu ya, jelas seperti apa siapa harus yang menembak pertama, lalu ada siksaan seperti apa. Dan ya menarik bahwa tadi yang diangkat Mas Febri bahwa dalam permintaan maaf tersebut yang diungkapkan oleh Ferdy Sambo tidak ada kalimat meminta maaf kepada keluarga Brigadir J. Tentunya ini juga sampai sekarang berarti sikap ini sangat frontal seperti ya Bang. Apakah tidak ada penyesalan setelah melakukan hal seperti itu? Itu yang harus di-highlight dari surat yang beredar, dan kita tahu juga memang ada surat permintaan maaf seperti itu. Kalau bicara mengenai Putri sendiri, kita tahu bahwa sudah tersangka tapi tidak ditahan karena alasan kesehatan dan besok dikabarkan akan diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka. Bagaimana kuasa hukum Brigadir J melihat proses ini? Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kami dari tim kuasa hukum sudah berulang kali menyampaikan supaya Ibu PC ini berkata jujur dan bertobat. Apapun yang terjadi kejadian tersebut, kami harapkan berkata jujur. Seperti itu. Namun entah ada bisikan atau apapun kepada Ibu Putri yang hingga Ibu Putri tidak mau keluar untuk menyampaikan hal tersebut. Tapi kalau kita lihat ketika awal penetapan tersangka ini, Bu Putri keluar ke Makobrimob itu bisa gitu loh. Tapi ketika mau dilakukan penyidikan ataupun LPSK datang itu tidak bisa berbicara. Nah, kami tidak menjustifikasi bahwa ini pura-pura, tidak. Kalau memang ada rekomendasi daripada dokter psikiater menyatakan Ibu PC ini tidak bisa dilakukan pemeriksaan, kita hormati sampai beliau sembuh. Ini tentunya jadi tugas penyidik. Nah, ketika besok dicanangkan akan dilakukan pemeriksaan, berarti kan sudah ada tanda-tanda mulai baik dan pulih. Kita harapkan karena Ibu PC merupakan juga saksi kunci dalam perkara ini, kami berharap Ibu ini berkata yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, supaya setidak-tidaknya mungkin meringankan hal beliau ataupun justru malah bisa dibebaskan. Karena kita melihat kondisi daripada anak-anaknya ya, kasihan, jangan sampai anaknya juga terimbas karena keegoisan seseorang ayah ataupun ibu mengorbankan anaknya. Kita sangat melindungi, oleh karenanya ketua tim kami sangat tegas menyatakan apabila memang harus seorang ayah dan ibu ini menjalani penjara ini, dia akan bertanggung jawab untuk menyekolahkan segala macam, itu kan sudah dinyatakan oleh ketua tim kami. Ini juga yang di-highlight di banyak media ya, termasuk media sosial, bagaimana anak dari Ibu PC dan Pak Ferdy ini juga dibully seperti itu ya, yang memang ya ini sebenarnya di luar kasus hukum yang melibatkan kedua orang tuanya, tapi lagi-lagi kita harus melihat ini dengan jelas ya. Publik juga harusnya bisa fokus ke masalah, bukan tadi anak-anaknya yang memang harusnya tidak menjadi korban untuk bulian. Kalau kita lihat lagi Mas Febri bahwa kondisi Ibu PC yang berkali-kali sakit, berkali-kali mengatakan depresi, dan akhirnya proses ini kan juga sempat tertunda beberapa kali ya, karena beliau juga sakit, beralasan seperti itu berulang-ulang. Bagaimana Anda menanggapi alasan sakit ini oleh seorang Ibu PC? Seseorang sakit tersebut kan ada sebabnya pasti. Nah, dinyatakan sakit itu yang menyatakan adalah dokter, bukan dirinya pribadi. Jadi dari tadi saya katakan, saya menghormati ketika ada dokter yang merekomendasikan atau memberikan terkait histori Bu PC kenapa sakitnya, dalam hal ini psikologi ya. Kita menghormati hal tersebut. Kita tidak memaksakan untuk mendiskreditkan seseorang, tidak. Kita mengharapkan Bu PC cepat lekas sembuh, bisa menyampaikan kesaksiannya dengan benar dan tuntas.
Itu aja supaya perkara ini menjadi terang benderang, tidak semakin blunder. Apa sebetulnya dan yang jangan terjadi. bohong lagi ya. Jangan sampai lah, jangan sampai bohong lagi. Kita dukung supaya tidak bohong lagi. Karena kita di awal kan informasi ya yang beliau sebutkan juga kita oke, pelecehan segala macam. Tapi akhirnya Mereka yang terkena prank, Iya, kita tidak. iya. Dari awal kita konsisten bahwa ini tidak ada terjadi. ini gitu juga loh. yang dibawa ke publik ketika bicara Ibu PC dengan cara-caranya yang berubah-ubah lalu dibilang dipres segala macam. Nah, kalau kita lihat laporan sendiri, saya dengar juga ini akan melaporkan Ibu PC dan keempat tersangka lainnya termasuk terkait laporan palsu dan juga mengejar sosok di balik yang mengajari, katanya disebutkan mengajari Ibu PC untuk berbohong dengan skenario ini. Apa tanggapan dari Ya, Mas Febri tentunya sendiri? kami akan secepat mungkin melakukan projustisia, pelaporan secara resmi ke Barreskrim Polri terkait satu adalah pencurian. Ya. Pencurian terkait harta benda daripada almarhum. Dalam hal ini ada juga pembobolan rekening ya punya almarhum berpindah ke salah satu dalam lingkaran tersangka tersebut. Tanggal 11 Juli. Dan itu siapa yang melakukan? Apakah arwahnya hidup kembali untuk membayar hutang? Kita juga tidak tahu di situ. Nah, yang kedua, kita akan melaporkan terkait penyebaran berita bohong. Ya. Dalam hal ini dilakukan pertama kali oleh Kapolres Nonaktif Jakarta Selatan. Ya. Kemudian diaminkan juga oleh pihak Polri dan diaminkan lagi oleh Kompolnas. Nah, selanjutnya juga kita akan laporkan terkait pelaporan ataupun pembuatan LP palsu, keterangan palsu. Sebetulnya siapa yang melaporkan ini? Apakah betul-betul Ibu PC yang datang ke sana atau justru direkayasa oleh orang lain? Nah, dan kenapa ketika pelaporan tipe A ini dilakukan oleh Martin Gabe? Kita tidak pernah tahu. Sedangkan dugaan pengancaman pembunuhan ini kan terjadi ke Baradae waktu itu. Skenarionya kan seperti itu. Kenapa tidak Baradae yang melaporkan langsung? Justru Martin Gabe. Martin Gabe ini siapa? Apakah yang disuruh atau dia melihat langsung atau bagaimana? Kita tidak pernah tahu sampai hari ini. Lalu kita akan melaporkan juga terkait apa tadi, kehilangan sudah tadi ya? Kehilangan sudah, kehilangan berita bohong, hoax sudah, kemudian pencurian dan laporan palsu. 4 poin itu. 4 poin. Nah, yang kelima, kita mungkin akan juga melakukan gugatan. Kenapa? Akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau tadi kan ada 5 laporan, berarti besok kurang lebih ada berapa orang yang akan dilaporkan? Kurang lebih besok dari berapa pasal itu ada 5? Lebih dari 5 lah. Lebih dari 5. Siapa saja? Kalau tadi kan Anda menyebutkan ya Kapolres Jaksel, ada yang mengaminkan juga Kompolnas. Salah satunya itu yang akan kami secara projustisia setelah kami melakukan Kompolnas pelaporan. pun juga. Besoklah tunggu untuk projustisia resmi ya biar real siapa saja yang. Kenapa menunggu besok? Apa masih digodok? Jadi karena kita belum melangkah ke Mabes Polri untuk melakukan projustisia, nanti kita disangka berspekulasi. Tapi pihak-pihak yang mengaminkan di awal ya siap-siap saja ya. Ya kita akan laporkan hal tersebut. Karena tidak ada permintaan maaf kepada keluarga. Karena itu sudah jelas-jelas dinyatakan bahwa ini skenario dan sudah terbukti sampai hari ini ada 97 terperiksa dan 35 terduga melakukan obstruction of justice. Tapi tidak ada sampai hari ini permintaan maaf. Permintaan maaf kepada keluarga. Itu tidak ada sampai hari ini. Nah, kenapa? Apakah memang sudah menjadi kebiasaan seperti itu atau bagaimana? Gitu loh. Apa memang juga sama nuraninya sudah tertutup? Karena kalaupun mereka tadi tahu mereka di awal tadi informasinya tidak legit, tidak valid seperti itu, harusnya minta maaf dong. Harusnya. Saya sebagai lembaga negara misalnya ataupun sebagai pengawas saya minta maaf karena mungkin atau kehilapan. Sampai sekarang yang Anda sebutkan tadi pihak-pihak itu belum ada minta maaf. Belum ada sama sekali. Baik kepada keluarga maupun kepada kami penasihat hukum. Seharusnya sampaikan lah, nggak usah gengsi. Mungkin nggak ngerasa bersalah kali ya, Bang. Nah, itu dia. Saya katakan apakah nuraninya sudah tidak ada. Itu sudah jelas-jelas dinyatakan ini skenario yang dibuat oleh Pak FS. Saya pun kalau bikin sesuatu yang salah, saya minta maaf. Seharusnya. Itu lazimnya kan seperti itu kan. Berarti kita masih memiliki sebelum makin berantem kasar ya kan. Memiliki rasa malu bahwa itu kesalahan saya, mengaminkan suatu hal yang belum pasti. Tapi ini tidak ada sampai hari ini. Baik. Kalau dari pernyataan Kapolri kemarin bahwa Brigadir E tiba ketika Brigadir J sudah berlumuran darah seperti bersimbah darah. Kalau kita lihat fakta-fakta yang lagi-lagi ya, Mas Febri, ini kan semua berkembang ya. Sangat dinamis. Kita pun melihatnya kadang ya susah untuk berkomentar karena semuanya
besok bisa berubah ya dengan berbagai tadi keterangan. Anda melihat beberapa statement Kapolri dan juga beberapa tokoh terkait ini. Apakah Anda melihat ini ya akan ada hal yang baik dari pernyataan ya nama-nama besar seperti itu? Ya, kami sambut baik terkait statement Pak Kapolri waktu RDP kemarin. Ya, RDP. Karena juga sudah ditemukan katanya CCTV yang asli. Ya. Ada walaupun salinannya kalau tidak salah, itu akan membuka posisi di mana posisi mayat tersebut, bagaimana prosesi kejadiannya. Itu yang kami harapkan. Yang tadi saya awal sampaikan, jangan sampai Baradae ini menjadi korban untuk menutupi sesuatu hal yang keji. Baik. Oleh karenanya kami meminta bahwa dilibatkan tim uji balistik, Inavis dan juga forensik untuk menentukan siapa pelakunya. Kan seperti itu. Nah, Pak Kapolri juga berjanji akan menuntaskan ini, menyampaikan ini secara scientific crime investigation. Tentunya itu berdasarkan keilmuan yang betul-betul matang. Itu akan mengetahui postmortem ataupun antemortem daripada almarhum. Luka mana yang mengakibatkan si almarhum ini mati terlebih dahulu. Nah, nanti kita ketahui tembakan yang mana. Nah, misalnya tembakan kepala belakang yang kita ketahui setelah ekshumasi, yang tembus sampai ke hidung, yang awalnya dinyatakan itu rekoset, ya kan? Apakah ini atau dada yang menembak kepada tembus dada? Mungkin akan meminta rekonstruksi yang benar-benar. Seharusnya ada rekonstruksi. Jangan cuma prarekonstruksi, tapi harus ada rekonstruksi. Bagaimana prosesi yang sebenarnya? Karena kuncinya waktu itu ada ancaman bahwa kalau dia sampai naik ke atas, dia akan dibunuh. Nah, naik ke atas ini naik kemana? Gitu. Ini harus jelas. Ini naik ke atas, ini naik kemana? Nah, kemudian HP almarhum kan tidak ditemukan sampai hari ini. Kenapa yang mati Brigadir J terkait dugaan melakukan tindak pidana pelecehan? Kenapa yang dihilangkan itu CCTV dan handphonenya? Itu bisa terbuka kalau itu ketemu. Kalau misalnya tidak ketemu, ya mungkin penyidik bisa meminta kepada Kominfo. Tentunya punya data record di situ. CDR-nya pasti ada. Apakah sesulit itu? Cyber kita sangat canggih loh sekarang. Itu punya backup semua. Dua bukti ini alat komunikasi krusial sekali. Kenapa sangat ada banyak data yang bisa dikembangkan dari situ yang seharusnya sampai sebegitunya dihilangkan ya. Makanya ada apa kan seperti itu. Ya, Mas Febri, satu mungkin kita lihat bahwa keluarga ini luar biasa berjuang ya. Bagaimana menuntut keadilan terhadap kematian putra beliau, dan kita lihat bagaimana kemarin ayanda dari Brigadir J mewakili saat wisuda terbuka. Di luar proses hukum yang berlangsung ya, bahwa kita terus menanti agar ini terbuka. Apa yang diinginkan dari keluarga sebenarnya? Di luar dari proses hukum memang harus, yang bersalah harus dihukum. Ada hal lain yang mungkin yang sempat disampaikan oleh ayanda Brigadir J terkait hal yang merasa yang memang harus diberikan kepada mereka hak atau seperti apa? Permintaannya ada cuma, kalau saya rangkum punya 3. Ya, apa itu? Keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap almarhum. Pulihkan nama baiknya. Kenapa seorang yang sudah meninggal, sudah mati, dibuatkan skenario luar biasa secara terstruktur dan sistematis, dan itu disampaikan kepada publik secara terus-menerus. Ketika sudah terbukti nyatakan bahwa ini rekayasa, pernyataan bohong, kenapa tidak ada satupun yang meminta maaf kepada keluarga? Nah, saya juga ingin pertanyakan di sini kepada Komnas Perempuan, tentunya, apakah tidak ada niatan menemui seseorang ibu renta yang ada di Sungai Bahar sana untuk memberikan setidak-tidaknya penghiburan ataupun support psikologi kepada si ibu gitu loh. Itu sama loh seorang ibu yang melahirkan seorang anak. Bagaimana rasa sakitnya melihat anak yang tadinya ganteng, tinggi, besar, tiba-tiba pulang dengan kondisi yang sangat mengenaskan, ditambah lagi harus disampaikan sesuatu hal yang merupakan menurut saya adalah hoax, fitnah. Dan itu dinyatakan betul tidak terjadi apa-apa di Duren 3. Apakah ada hal lain yang mungkin diinginkan keluarga? Penggantian mungkin secara material? Karena kita tahu ini ya tadi uang kan memang dicuri, tentunya harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Di luar itu ingin ya. Terkait hal tersebut belum ada ucapan meminta apapun, tapi dia minta sebuah keadilan dan kejujuran dan perlindungan tentunya. Sampai hari ini kan banyak juga di media sosial yang mencerca segala macam. Tulang punggung keluarga kan? Ya karena memang jadi anak kebanggaan. Karena orang tuanya ini menitipkan dia kepada ibunya, kepada ibu EPS ini,
Itu karena kepercayaan. Karena orang Batak ini kalau tidak salah, kau boleh punya ibu yang melahirkanmu, tapi ketika kau merantau kau harus mencari ibu lagi. Kan seperti itu. Dan dia anak yang memang taat terhadap orang tua, terhadap agama. Ketika dia dinas di Papua pun waktu itu, dia hanya berbekalkan Alkitab. Orang tuanya tidak punya apa-apa. Itulah sebuah kebanggaan untuk orang tua. Tapi kebanggaan itu harus hancur dan berantakan ketika terjadi pembunuhan berencana. Ini juga institusi Polri harus berpikir ya, karena yang dihilangkan nyawanya tulang punggung keluarga. Jadi saya rasa tidak ada salahnya untuk memberikan sesuatu yang lebih, karena Brigadir J tadi orang tuanya hidup sederhana, anaknya diambil, ya, bukan bicara material, ya, stuff yang seperti itu, tapi ya sangat wajar ketika harus ada tadi penghiburan, penggantian hal-hal yang saya rasa materi harus, karena kita tahu ini hal yang sangat krusial. Satu lagi, Mas Febri, kalau bicara mengenai motif, keluarga tentu pengen tahu dong motif yang sebenarnya nantinya, ya. Tentunya. Walaupun mungkin sudah ada dibisikkan atau seperti apa. Kalau publik sendiri, Anda melihat, publik kan juga pengen tahu nih, ya, sebenarnya apa sih motif ini dari keluarga Brigadir J sendiri. Bersedia tidak kalaupun nanti motifnya diungkapkan ke publik? Sampai hari ini masih bersedia, karena sangat tidak aneh. Keberatan? Tidak keberatan. Oke. Karena sangat aneh sekali ketika seseorang mati itu dituduh melakukan dugaan pelecehan, dan itu harus diskenariokan. Diskenariokan ini tidak tanggung-tanggung. Dugaan obstruction of justice-nya ini terlibat dari mulai jenderal sampai dengan bintara gitu loh. Kalau kita tidak perjuangkan ini, kita tidak punya idealisme. Idealisme itu luntur, maka keadilan akan hancur. Mas Febri, terima kasih. Sama-sama. Ya. Maaf ini kita agak over durasinya karena beberapa pertanyaan yang saya inginkan memang sudah dijawab tadi. Lagi-lagi kita ingin semuanya terbuka. Polrinya bagus, hanya beberapa orang oknum yang harus memang mempertanggungjawabkan tindakannya, karena kita ingin bagaimana penegakan hukum di Indonesia enggak tumpul ke bawah, ya. Tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Kita dukung Pak Kapolri untuk bersih-bersih. Pastinya harus seperti itu. Mas Febri, terima kasih untuk insight-nya dan juga tadi komentarnya. Sehat-sehat, insya Allah kita ketemu lagi. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.